Jadi kadang-kadang nggak bisa gitu ya asal cap cip cup aja. Oke, kita produksi ya ukuran 50 kali 50 gitu. Udah mana kegedean, ngirimnya susah, nggak masuk di frame gitu, nggak bisa kayak gitu. Gila, luar biasa nih kerja kerasnya, makanya asetnya udah banyak, makanya pajaknya mesti rapi. Amin. Ya Ya kita kerja ampun. keras gini loh, masa masih bayar pajak ya? Enggak gitu juga. Konsepnya enggak gitu juga. Nanti Angie domelin kok kayak gitu. Enkimopedia kali ini kita akan ngomongin apa, Ji? Pajak lagi ya, akhirnya setelah sekian lama muter-muter. Betul, betul. Nah, ini satu hal yang menurut gua apa ya? Pekerjaan yang lagi banyak dilakukan sama orang-orang di masa pandemi. Mereka berjualan online. Seperti itu. Karena kita tidak berjualan online, kita akan mengundang teman kita yang berjualan online untuk kita tanya-tanya kan beberapa hal. Ya, kita akan ngomongin pajak online, Ji. Pajak online shop, bukan pajak online ya. Ya, Online shop. pajak para pedagang online shop. Oke. Betul. Nah, Ji, ini Ya. dua orang teman kita yang menurut gua sih cukup sukses ya. Amin. Yeay. Odi, Devi, ini Enkimopedia. Enkimopedia itu kita akan ngebahas beberapa hal. Paling utama pajak, tentu aja. Karena expertise-nya si Angie kan di bidang pajak. Ya lu juga. Oh, gue juga. Oh iya. jadi hari ini kita akan ngomongin beberapa hal yang menurut gue cukup menarik untuk kita bahas sekarang sih. Kayak kita nemuin fun fact ya. Akhir tahun lalu, ya November, Oktober, di sosmed itu ada, bukan viral sih ya, sempat heboh lah. Ada pengusaha toko online. Kalau nggak salah dia bukan di marketplace. Kalau nggak salah ya, maaf kalau gue salah. Dia nggak buka di marketplace. Tapi tiba-tiba dia dapat surat dari KPP itu kantor pajak, yang seharusnya tempat dia berada. Kantor pajak itu menyebutkan nominal, kurang bayarnya berapa, puluhan juta lah. Ternyata di sosmed itu juga usut punya usut, yang bersangkutan nggak punya NPWP, terus nggak bayar pajak selama 2 tahun. 2 tahun itu mungkin masa dia membuka online shopnya itu ya. Sebenarnya kalau menurut tuh untuk online shop itu yang ditagih itu pajak apa sih, Ji? Atau ada gak sih sebenarnya pajak khusus untuk toko online gitu? Balik lagi ya ke peraturan pajak, kan sebenarnya pajak itu ada macam-macam ya. Kita ngomong ada pajak penghasilan, PPH, terus ada pajak pertambahan nilai, PPN, terus ada pajak-pajak lainnya juga. Nah, mungkin kalau untuk pedagang online ini yang kita sorot dua ini ya, PPH dan juga PPN gitu. Kalau kita ngomong pedagang gitu ya, berarti kan jual beli barang pastinya kan ya. Kalau di online shop, online market, itu kan bisa kita bilang tuh sebenarnya kayak pedagang eceran ya kan. Pasti retail lah ya, biasanya gitu ya. Jadi kalau di online shop, pasti kita jualnya ke customer akhir biasanya, karena kalau di kayak online shop gitu-gitu ya biasanya ya B2C ya nggak sih? Gue bener nggak ya? Bisnisku langsung customer gitu, jadi nggak B2B lagi biasanya ya. Ada Ini yang grosir ke B2B sih ada. ya, Ada gitu. karena kita ngomongin pedagang online secara general gitu ya, jadi gue berasumsi yang kita obrolin hari ini adalah yang kayak modelnya B2C gitu ya. Bisnis to customer B2C. ya, B2C itu. Benar. Nah, kita mesti lihat lagi nih. Kan berarti sebagai pedagang online kita pasti punya keuntungan dong atau penghasilan. Nah, pasti penghasilan kita ini dikenakan pajak tentunya ya. Kalau sudah berpenghasilan jadi dikenakan pajak. Tapi cara ngitungnya gimana, berapa, terus cara nyetornya gimana, cara ngelaporinnya gimana, itu kan pertanyaan berikutnya pastinya. Sebagai pedagang online, sebenarnya kalau kita jualan barang gitu ya, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya peraturan PP 23 tahun 2018, di mana pajak penghasilan itu dikenakan atas pendapatan yang kita terima. Jadi bukan atas net income alias keuntungan, tapi atas omset gitu. Nah, angkanya berapa? PP 23 tahun 2018 itu menyatakan angka untuk yang kita bayarkan ke negara itu adalah 0,5% dari omset kita gitu. Setiap bulan. Yes. Kapan sih pedagang online ini boleh pakai 0,5% final ini nih ya,
pajaknya pajak final. 0,5% ini final ini kapan boleh digunakan? Kalau seandainya dalam 1 tahun omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. PP 23 tahun 2018 ini sebenarnya kan relatif baru ya. Sebelum PP 23 ini keluar, sebenarnya ada juga PP sebelumnya, PP 46 tahun 2013. Nah, di situ dia masih ngatur pajak penghasilan itu adalah 1% final. Sekarang kan dia turun nih, turun 0,5% final. Tapi bedanya ketika PP 23 tahun 2018 ini keluar, ternyata dia kasih periode waktu untuk kita bisa pakai si 0,5% final ini. Nah, periode waktunya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung jenis badannya. Jadi gini, kalau seandainya dia PT, bentuk usahanya PT, itu cuma boleh pakai 3 tahun. Kalau bentuknya CV, cuma boleh 4 tahun. Tapi kalau bentuknya adalah orang pribadi, itu boleh pakai 7 tahun untuk PP 23 gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu sebelum lebih jauh lagi. Odi, Devi, kan kalian udah Devi nih ya, terutama kan. Gue tahu Odi kan cuman ya bantu-bantu lah, nyapu-nyapu gitu kan di samping-samping gitu kan. Sama ya foto-foto lah ya. Oh, kita sebut aja usaha mereka Moto Dewe ya. Ada Instagramnya. Dan banyak mbak-mbak di situ yang sangat membantu kan, admin-adminnya. Kalau di Instagram namanya Mbak Moto, Enji juga nggak tahu kayaknya kalau misalnya itu, nggak tahu kan Lunji? Ya belum tahu. Belum tahu. Jadi kalau di Moto Dewe itu ada Mbak Moto gitu kan. Kalau nggak salah ya, kalau gue lihat dari Instagramnya ya, ada 2 kan. Selain jual foto itu di marketplace, kalian juga membuka foto ya, kalau nggak salah ya? Ya, Jasa servis foto gitu kan. Jasa servis foto kalau orang mau memakai jasa kalian untuk memfoto produknya dia, benar kan? Betul. Oh, oke. Nah, soal pajak, Dev, gue tahu lu yang mengatur online shopnya ini. Selama ini gimana? Ceritain dulu ke kita deh. Selama ini gue pakai konsultan. Karena dia gak ngerti sama sekali. Yang lu ngerti deh. Yang lu ngerti apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya biasanya jasa ya, kalau yang kan ada 2 nih, ada retail ada jasa. Kalau jasa biasa udah pasti kita dipotong PPh. Aduh, gua nggak tahu pasalnya ya. Iya. Oke. 2,5% ya kalau nggak salah ya. Oh, tunggu. Oh, berarti lu masih pakai orang pribadi ya, nggak ada orang PP. pribadi. Oh ya, oke. NPWP-nya NPWP Devi apa NPWP Odi? Kalau foto Odi. Berarti lu berdua NPWP-nya beda ya? Beda. Jadi biasanya dari klien kan udah pasti langsung potong kan PPh. Nomor berapa sih? PPh 21. Langsung potong, terus dia kasih bukti potong. Lu kreditin nggak? Nah itu Odi, urusan Odi. Enggak, pasti enggak. Enggak, biasanya ya masukin di laporan tiap tahun itu. Iya. Lu kreditin nggak? Iya. Ada. Iya. Penghasilannya lu tambah. Iya. Lu ada 2 kan penghasilan berarti kan dari kantor sama dari ini gitu kan maksudnya kan? Sama dari podcast ini kalau ada. Oh enggak. Oh enggak ada. Terus, nah abis itu kalau yang satu lagi, Dev? Kalau yang retail 0,5%. Dari omset yang itu. Oh oke. Kan kalau di Indonesia ini omsetnya itu kan kita ngitung sendiri, self assess ya, ngomongnya sistemnya ya, self assess. Itu lu kasih ke konsultan lu gitu kan, tiap bulan. Betul. Gitu untuk dia bayarkan, seperti itu kan? Oh oke. Terus pernah dengar gak yang tadi gue cerita di awal? Kalau tiba-tiba ada yang ditagih apa itu gimana? Gue tuh nggak pernah ditagih. Pernah sih sekali doang waktu itu karena jadi gue lapor tahunan kan setiap tahun. Cuman gue nggak tahu kalau ternyata setiap bulan tuh harus lapor. Gue ambil konsultannya setahun sekali aja gitu. Oh berarti ada telat-telat bayar paling ya? Ya nggak lapor lah intinya. Ya. Terus gue tanya ke konsultannya, oh ternyata harus lapor nih setiap bulan harus bayar gitu. Ya udah, jadi sekarang sih udah nggak pernah lagi. Oh oke. Ini dari yang jualan ayam udah kalian lakukan apa baru sekarang kalian lakukan pajak ribet yang kalian ketahui ini? Pajak ini udah gue lakukan dari semenjak si Moto Dewe ini udah jauh lebih rapi. Oh Moto Dewe ya, berarti jadi waktu jualan ayam belum ya, berarti ya? Kan ada fasenya nih, yang ayam udah enggak, ya kan setahu gua ayam udah enggak, terus tiba-tiba Moto Dewe berjalan, fase yang lu bilang tadi lebih rapi, terus akhirnya lu berpikir,
wah kayaknya harus nih benahin sisi yang orang nggak suka ini gitu kan, kebanyakan kan sisi perpajakan ini. Kenapa? Alasannya deh. Nah, jadi tuh kalau misalnya gue mau ngajuin kredit apa-apa gitu, uangnya ada, tapi gue nggak bisa ngajuin kredit. Harus lay on sama Odi gitu jadinya. Jadi cuman Odi lah yang berpenghasilan, sedangkan gue tuh kayak penghasilan gue tuh cash gitu, dianggap tidak berpenghasilan lah. Nah, jadinya gara-gara itu, misalnya kan nggak mungkin dong ujuk-ujuk, oh gue punya uang sekian puluh juta buat DP rumah gitu, terus gue mau ngajuin kredit tuh tetap nggak bisa gitu, sebagai pengusaha yang nggak punya pembukuan tadi dan nggak bayar pajak. Tuh, nah makanya memang waktu ngerjain Moto DW itu memang udah diniatin dari pertama kali buka aja itu stoknya udah oke gitu, udah ada pembukuannya. Masih sendiri ya berarti ya? Masih sendiri. Dia backgroundnya accounting by the way. Memang sih gue nggak bikin yang accounting yang ribet banget ya sampai buku besar gitu, sampai profit and loss gitu enggak. Tapi at least tuh sebenarnya gue tahu nih sebenarnya omset gue tuh berapa sih, untung gue tuh berapa gitu. Dan kalau gue lapor pajak itu kira-kira make sense apa enggak gitu. Kalau nggak salah sekarang, kalau kalau kita kerja sama dengan perusahaan atau apa, mereka mintain PWP, bener gak sih? Iya pasti. Iya kan, pasti mintain PWP kalian kan, bener ya sekarang ya? Oh oke. Ya Ya itu. so far ya itu kayak yang di jasa servis, karena kita juga kerja sama beberapa perusahaan yang PT, itu tadi kayak yang udah dijelasin, jadi kita udah dipotong pajak, kita minta fakturnya dilaporin gitu aja, dikreditin. Oke. Odi sama Devi belum ada yang jadi PKP gitu ya? Belum jadi pengusaha kena pajak ya? Oh, gimana Nji? Kalau menurut lu apa yang dilakukan Odi dan Devi sejauh ini? Sejauh ini karena udah pakai konsultan pajak anyway gitu kan. Jadi meskipun dia nggak ngerti, udah ngertiin. Kan sekarang berarti kalian masing-masing punya NPWP gitu kan. Terus kan kalau yang di Odi berarti kan nggak ada yang kena PPh final kan semua. Karena Odi sebagai karyawan plus ada jasanya gitu ya dia. Nggak ada PPh final. Nah, mungkin yang buat Devi ini, karena kan kalau buat Devi itu ada batasan 7 tahunnya itu kan, Dev. Nah, ya, selepas dari 7 tahun nanti berarti akan dihitung dari, kalau seandainya omsetnya tetap belum melebihi 4,8 miliar tadi ya, berarti kan tetap akan boleh pakai PP23, tapi setelah lewat 7 tahun, nah itu udah nggak bisa lagi pakai 0,5% final kan. Nanti pajaknya akan dihitung dari keuntungan, bukan omset. Nah, di saat itulah pembukuan benar-benar dibutuhkan, karena nanti waktu pelaporan pajak udah nggak bisa tuh main 0,5% kali omset, tapi harus masukin laporan keuangan di SPT. Jadi 1%? Gitu. Enggak 1%. Jadi pajaknya itu adalah nanti omset lo berapa, terus expense-nya berapa, kan dapat tuh income-nya berapa. Nah, pajaknya itu dihitung dari si income ini, net income ini, gitu. Jadi nah, ngitung kayak pajak penghasilannya si Odi biasa. Jadi tambah gede dong ya? Bener, bakal tambah gede. Kalau, udah 7 tahun nih bentar lagi lewat, ya udah bikin PT atau bikin CV, jadinya bisa tambah lagi 3 tahun atau 4 tahun gitu. Wah, gila nih. Nah, gue pengen tanyain lagi, ternyata kalau di marketplace ya, sekarang itu tiba-tiba dimintakan NPWP untuk kalian. Iya, betul. Kalau mau jualan di marketplace harus ada NPWP-nya. Nggak tahu ya. Nggak tahu sih, mungkin diginiin kali. Kasih nggak lo? Nggak tahu gue. Sering mulat. Kayaknya itu salah satu syarat buka deh. Iya, kayaknya kalau kalian buka dari dulu itu enggak, itu syarat itu baru ada akhir-akhir ini, setahu gua. Kalian dari udah 3 tahun kan berarti kan? Udah 3 tahun itu belum ada dulu syarat itu, setahu gua. Ya, atau mungkin biasanya sih kalau kayak gitu biasanya dihimbau untuk kasih. Cuman kan sebenarnya itu keputusannya balik lagi ke masing-masing orangnya kan sebenarnya kan. Ya. Oh, itu kan kalau kita jualan di marketplace ya. Berarti kalau misalnya yang jualan di sosial media, Instagram masih ada kan? Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah beli di Instagram. Masih Instagram ada kan? Cuman terakhir yang gue tahu sebenarnya pemerintah tuh sekarang juga fokusnya tuh baru yang di marketplace aja, karena secara database apa segala macam kan udah jelas-jelas terpampang gitu kan, kayak data juga diminta tuh gampang aja gitu. Gue nggak tahu ya di tahun-tahun ini tuh gimana. Terakhir sih ya which is itu mungkin pada saat mungkin 2019 lah, 2018 2019 itu pertanyaan itu juga muncul dari sisi pihak marketplace gitu lah. Terus gimana yang jualan di sosmed gitu? Ya memang agak sulit, nge-tracknya juga sulit gitu kan, karena kan ya bisa aja dia dengan mudahnya misalnya kayak
toko online A di Instagram belum bayar pajak gitu. Tapi kan dia bisa dengan mudahnya untuk nge-close dan bikin akun lain gitu kan sebenarnya. Jadi itu sih gue nggak tahu gimana sekarang. Cuman dulu memang pertanyaan itu sempat ditanyakan, tapi ya dari pihak perpajakannya bilang kita fokusnya dulu di yang marketplace dulu nih yang memang datanya udah rapi segala macam. Ya karena mereka baru mulai melakukan itu Betul. sekarang. Ji, gue mau nanyain Ji. Kalau yang tadi, berarti kan kalau di marketplace oke lah, udah harus gitu kan. Kalau yang di Instagram atau di apa gitu kan, yang mereka jualan online, mungkin bisa lu kasih tahu gak? Harus punya gak sih sebenarnya NPWP itu gitu kan? Terus kalau nggak ngelapor, konsekuensinya apa nih? Kalau misalnya tiba-tiba mereka ketahuan lah intinya jualan. Secara nature kan sebenarnya ya sama-sama pedagang kan gitu. Jadi tetap yang namanya mau jualannya bener-bener di marketplace atau misalnya di Instagram yang tidak terdetek mungkin gitu ya. Itu tetap harus punya NPWP dan harus tetap punya kewajiban untuk nyetorin pajak kalau memang masih dalam range yang si 4,8 miliar itu, terus ngitungnya jadi 0,5% final. Itu tetap sama lah, mau jualan di marketplace kek, mau jualan di Instagram, mau jualan punya toko fisik pun gitu kan, bakal sama semua sebenarnya selama emang penghasilan masih di bawah 4,8 miliar. Kalau seandainya ditanya, oh gimana sih cara pemerintah nge-trace gitu, misal kantor pajak nge-trace nih yang di Instagram gitu kan. Setahu gue nih ya, beberapa AR gue cerita juga bahwa mereka tuh ada juga tim yang kadang-kadang ngecekin gitu Instagram yang memang toko-tokonya udah besar gitu ya. Nah tapi mungkin yang lebih efektif itu adalah kan balik lagi orang ini pasti kan usaha itu atau dagang itu mau memperkaya diri lah ya. Maksud gue mendapatkan penghasilan. Menambah pendapatan, memperkaya diri dulu kayak. Dan pada ujungnya nanti pasti akan jadinya berubah bentuknya jadi aset gitu kan. Entah asetnya itu aset fisik atau misalnya asetnya ya dalam bentuk dana atau dalam bentuk saham atau dalam bentuk rumah, mobil atau apapun itu. Nah, sebenarnya orang pajak akan juga mudah gitu nge-trace aset-aset tersebut atas nama orang ini gitu ya. Karena balik lagi datanya pajak tuh udah ngeling banget gitu sama data-data lain kayak STNK kita gitu-gitu. Pajak udah ngeling. Terus mungkin notaris, iya mungkin ada juga kali ya. Oh, notaris tapi udah ya notaris. Terus kalau perbankan kan udah pasti gitu kan. Perbankan kayak punya deposito, terus kayak ada yang main saham atau reksadana atau apa gitu kan. Itu kan semuanya pakai NPWP sekarang. Bakal gampang banget sih nge-trace-nya. Ketika dia tiba-tiba, saatnya pelaporan SPT tahunan orang pribadi gitu. Asetnya kan kita mesti masukin semua dong. Kalau kita nggak masukin asetnya, nanti bakal dibilang, kamu kenapa nggak laporin aset ini? Berarti ada penghasilan yang kamu nggak laporin ya, gitu. Nah, jadinya akan dengan lebih mudah ketangkep sih sekarang menurut gua. Jadi, teman-teman yang belum punya NPWP dan ini merasa, udah mulai berdagang dan ada revenue, ada omset, baiknya mendingan dilaporin aja, mendingan bayar aja, dibanding nanti kenanya ketika proses penelitian atau pemeriksaan. Karena kalau untuk pajak sekarang, ketika kita terlambat bayar, itu tuh ada sanksi atau ada bunganya sebenarnya. Nah, bunganya itu akan lebih kecil ketika kita nyetor sendiri, ketika kita sadar, gue kayaknya salah nih, gue mesti setor sendiri gitu ya. Itu bunganya akan lebih kecil dibanding pas ketahuannya sama kantor pajak. Bunganya beda. Jadi, baiknya atas kesadaran diri sendiri, ya segera saja dilaporkan gitu dan disetorkan. Sanksi administrasi ya berarti ya, ada ya? Betul. Kita tuh ada undang-undang baru nih ya, pajak ya. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini undang-undangnya dibuat pemerintah untuk meningkatkan asas keadilan juga gitu ya. Yes. Jadi dia ini berpihak pada pengusaha-pengusaha kecil. Undang-undang HPP ini alias harmonisasi peraturan perpajakan, itu dia mengeluarkan peraturan baru nih terkait yang PPh final 0,5% ini sebenarnya. Itu baru banget. Baru. Jadi dia akan berlaku Januari 2022 ini. Oke. Dia berlaku Januari 2022, di mana usaha-usaha yang sifatnya masih kecil, which is yang di bawah 4,8 miliar tadi, yang bisa pakai si PP 23 tahun 2018 itu, kalau omsetnya sampai 500 juta, itu free pajaknya. Jadi nggak usah bayar 0,5%-nya. Jadi semua 500 juta per bulan?
No. 500 juta dalam 1 tahun. Jadi gini, misalnya omset Januari misalnya 250 juta nih, misal ya, 250 juta. Itu berarti nggak perlu bayar dulu tuh, nggak perlu setor dulu 0,5%-nya. Karena belum sampai 500 kan. Oh. Itu free. Nah, misalnya di bulan berikutnya, di Februari gitu ya, misalnya omsetnya 300 juta. Nah, berarti yang perlu dibayarin cuma 50 jutanya doang. Jadi gitu. 500 jutanya itu free, sisanya doang yang dibayarin gitu maksudnya. Betul. Itu peraturan yang terbaru. Itu bukan insentif ya, tapi ya. Itu Bukan peraturan insentif baru. ya. Enggak, yang tahun 2021 itu gue bayar itu cuma di bulan Januari. Oh iya, karena kan ada insentif yang free kan untuk 0,5% finalnya. Iya. Lapor aja. Betul, lapor aja. Kalau ini itu bener-bener jadi bukan objek pajak, jadi bukan insentif juga karena dia ya akan berlaku seterusnya nih sampai ada perubahan peraturan lagi. Kalau menurut lu Ji, Odie dan Devi udah secara guideline peraturan pajak yang berlaku itu udah dijalankan lah ya? Udah gitu ocre ya, harusnya udah ocre. Ya. Iya. Tinggal bener atau enggak aja. Iya, tinggal bener. Terakhir Ji, yang Odi mau nanya tuh mungkin berguna Iya, untuk itu. PPS itu, Ji. Oh, PPS ya. Ini gua garis besarnya aja kali ya. Jadi PPS itu orang-orang kayak banyak mengenal dengan nama Tax Amnesty Jilid 2 gitu ya. PPS ini sebenarnya ada 2 tipe kebijakan. Kebijakan pertama ini adalah buat badan ataupun orang pribadi yang sudah ikut tax amnesty yang pertama tuh. Nah, untuk yang kebijakan 1 ini, bunyinya gini, kalau seandainya waktu tax amnesty yang jilid pertama dulu itu, kamu udah ikutan, tapi ternyata ada aset yang ketinggalan dilaporkan. Berarti asetnya berasal dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Berarti gitu ya. Ada yang ketinggalan dilaporkan, boleh dilaporkan pada PPS, program PPS ini. Nah, rate-nya itu, ya itulah, gue nggak gitu inget rate-nya. Baca sendiri lah ya, ada baca sendiri ya rate-nya itu, tapi memang rate-nya akan lebih tinggi dari tax amnesty yang pertama. Oke. Gitu ya. Terus? Nah, apa gunanya saya ikutan kebijakan ini? Waktu tax amnesty jilid pertama, sebenarnya ada sanksi ketika kalau kita ketahuan udah ikut TA, tapi ada aset yang kurang dilaporkan, yaitu aset tersebut akan dianggap sebagai penghasilan kita dan juga atas penghasilan tersebut akan ada kenaikan 200% gitu. Jadi bisa dibilang kayak dapat sanksi kenaikan gitu ya. Kalau seandainya kita bilang, oh asetnya misalnya rumah gitu yang ketinggalan ya, berarti kan kena layernya udah 30% tuh. Nah dari 30% ini naik 200%, which is berarti 90% kan. Jadi ya asetnya habis lah, kita mesti bayar tuh, kayak harus jual asetnya terus bayar ke pemerintah. Karena kita mesti bayar kayak 90% dari nilai aset tersebut gitu kan. Nah, daripada ketahuan, mendingan kalian laporin nih di PPS kebijakan 1. Nah, kalau laporin di PPS kebijakan 1, berarti ya nggak akan kena sanksi tadi lah ya kalau ketahuan gitu. Itu kebijakan yang 1. Kebijakan 2 itu peruntukannya hanya untuk orang pribadi. Jadi tidak berlaku untuk badan. Bunyinya adalah kalau ada aset yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020 tapi belum dilaporkan di SPT orang pribadi tahun 2020, itu boleh dilaporkan di PPS gitu. Yang kebijakan 2 ini. Nah, kalau ini rate-nya 12, 14, atau 18%. 18% itu kalau asetnya di luar negeri ya. Gue lupa ingat. Di luar negeri terus gak mau dialihin apa ya? Oke, gue gak berani ngomong, gue lupa. Pokoknya kalau yang 12% yang paling kecil ini adalah kalau kalian declare dan kalian investasikan dalam instrumen-instrumen tertentu gitu yang udah diatur sama negara gitu. Itu dapatnya 12%, betul. Nanti 14-18-nya adalah lagi-lagi gitu. Lain-lain lagi gitu kriterianya. Masa waktunya sampai kapan? Tunggu, jangan loncat situ dulu. Jadi kebijakan 2 ini boleh diambil, dia bilangnya gini, kalau kita ikutan PPS, kantor pajak tidak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun 2016 sampai 2020. Gitu. Biasanya SKP ini terbit sebagai hasil dari penelitian ataupun pemeriksaan pajak. Dengan kata lain, seolah-olah tuh ya si KPP bilang, oh ya berarti kalian tidak akan
diteliti atau diperiksa untuk tahun 2016 sampai 2020. Berlakunya itu mulai Januari 2022 ini sampai bulan Juni 2022. Jadi kita punya waktu 6 bulan untuk ikutan PPS. Dan sekali masukin PPS itu masih bisa pembetulan pokoknya sampai Juni. Begitu. Jadi kalau ada yang, oke, gue kayaknya ada aset yang gue sembunyiin deh, belum gue laporin nih, perolehannya 2016, terus di 2020 belum ada nih, ya boleh ikutan PPS ini. Ada aset Odi yang belum lu laporkan? Ada motor, gimana? Oh iya. Itu kan baru beli. Hal itu 2021 berarti nggak bisa. Perolehannya 2021 Enggak dong, itu 2022 dia motornya, baru dilaporin nanti tahun depan. Jadi enggak. Ji, ada saran nggak buat si Odi? Sebenarnya semuanya udah oke ya, karena kalau dilihat dari perpajakannya berarti kan 0,5% finalnya ya sudah disetorkan dan sudah dilaporkan, berarti sudah oke. Nah, yang perlu diingat nanti ketika memang ya balik lagi kan semua orang pengennya usahanya berkembang, jadi pasti memungkinkan banget tuh bisa lebih dari 4,8 miliar gitu kan ya. Itu ketika gitu. Ketika kita udah lebih besar dari 4,8 miliar ya berarti kebijakannya langsung berubah. Itu terjadi even lu belum punya PT, Dev ya. 4,8 miliar itu PKP, even lu belum punya PT lu udah kena. Satu itu kalau udah lebih dari 4,8 miliar berarti tahun depannya udah nggak bisa pakai PPh final 0,5% plus bulan berikutnya setelah omsetnya mencapai lebih dari 4,8 miliar itu harus sudah jadi PKP, pengusaha kena pajak yang harus mengeluarkan faktur pajak. Jadi kalau tiba-tiba nih omset kan pasti monitor ya lah ya, ini akumulasi omset ini udah berapa nih gitu kan ya. Ketika sudah mencapai hampir 4,8 miliar yang mendingan langsung proses untuk PKP gitu. Oke, jualannya apa? Jualannya apa? Dari tadi kan kita ituin. Ini kan kalian yang dijual apa? Jualannya props foto produk. Oke, terus? Jadi seputar peralatan pernak-pernik foto lah. Tapi produknya tuh makanan, terus kemudian still produk yang kecil-kecil gitu. Bukan yang modeling person gitu. Kenapa harus beli dari Motodewe atau memakai jasa fotonya Motodewe? Harganya terjangkau atau apa? Kalau di era visual sekarang, sebenarnya lu mau foto bagus itu udah kewajiban. Nah, kalau misalkan karena kita base-nya foto gitu, jadi sebenarnya lu customer itu nggak perlu repot-repot coba-coba gitu kan. Nggak semua surface itu cocok buat foto. Nggak semua warna itu cocok buat jadi background, karena sometimes itu styling object utamanya gitu. Nah, karena kita foto, kita jadi lebih tahu hal itu. Jadi ibaratnya lu cuman asal foto aja, lu bisa dapet warna yang pas lah gitu untuk produknya. Karena kita produksi sendiri dan kita pasti pakai juga buat klien-klien kita. Jadi kalian itu pakai sendiri? Iya, pakai sendiri. Tunggu, kalian produksi sendiri gitu? Iya. Jadi gini, kalau untuk beberapa barang yang dijual di Motodewe itu biasanya nih ya, ini proses sebelum produk itu launching ya. Biasanya nanti dia cari-cari dulu nih apa ya yang kira-kira lucu yang bikin launching produk baru. Nanti setelah itu kita biasanya bikin tes produknya dulu. Kita coba dulu fotonya ini oke apa enggak, apa yang kurang segala macam. Ya karena balik lagi kita juga basicnya foto. Kalau memang kita merasa oke akan kita launching, kalau enggak ya enggak. Dari cuman berdua, sekarang udah berapa? Sekarang timnya Mbak gue itu ya Mbak Moto itu. Berapa? Ada 4. Iya. Oh oke. Tapi secara yang tadi mau launching produk atau secara produksi gitu, berarti kan kalian ada vendor lagi kan? Yang ada itu di luar vendor lah. Di luar memang ada in-house workshop yang ngerjain itu. Di luar itu, tapi kalau yang karyawan tetapnya lah in-house lah ya. In-house. Oh, luar biasa. Hebat. Keren. Terus tapi kalau mau launching produk tadi berarti lu berdua quality-nya yang akan melihat dan mengetes langsung. Kayak tadi dibilang kan akan difoto dulu kayak gitu-gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita ngeluarin produk tuh kita bikin dulu, kita coba-coba dulu nih market mintanya apa gitu kan. Jadi kan karena customer kita banyak yang punya kebutuhan aneh-aneh juga gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa gitu ya asal cap cip cup aja. Oke, kita produksi ya ukuran 50 kali 50 gitu. Udah mana kegedean, ngirimnya susah, nggak masuk di frame gitu, nggak bisa kayak gitu.
Gila, luar biasa nih kerja kerasnya, makanya asetnya udah banyak, makanya pajaknya mesti rapi. Amin. Ya ampun. Ya kita kerja keras gini loh, masa masih bayar pajak ya? Enggak gitu juga. Konsepnya enggak gitu juga. Nanti Inji domelin kok kayak gitu. Oke, thank you Odi, Devi buat ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih udah mau berbagi ya. Thank you semuanya yang udah dengerin. Udah nonton. Ya, mudah-mudahan berguna. Oke, thank you ya semuanya. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.